Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Andi Hidayah dengan nomor NPM 202412220001. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi komputer untuk menyelesaikan tugas dari dosen pengampu Muhammad Tamam MKom. Baik, langsung saja. Apa sih perbedaan arsitektur komputer dan organisasi komputer itu? Apakah ada contoh nyata yang dapat menunjukkan perbedaan keduanya? Arsitektur komputer adalah desain konseptual dan cara kerja logis dari sistem komputer dan berfokus pada apa yang dilakukan komputer seperti set instruksi, cara data direpresentasikan, mode addressing atau mode pengalamatan, dan arsitektur memori. Contohnya yaitu desain CPU dengan instruksi RISC dan CISC. Nah, sedangkan organisasi komputer itu adalah cara arsitektur itu diimplementasikan secara fisik pada hardware dan berfokus pada bagaimana komponen bekerja bersama agar sesuai dengan arsitektur yang dirancang, termasuk pengaturan jalur data atau bus, clock, pipeline, dan manajemen memori. Contohnya yaitu cara prosesor Intel mengatur pipeline instruksi agar lebih cepat. Jadi kesimpulannya yaitu perbedaan keduanya adalah arsitektur itu adalah konsep atau yang merancang, sedangkan organisasi komputer itu adalah yang mengimplementasikan dengan nyata rancangan dan konsep tersebut. Seperti itu. Mengkonversi bilangan desimal ke dalam bentuk biner. Di sini diperintahkan untuk mengkonversi bilangan 62 desimal ke bentuk biner. Nah, ini sudah beritahu caranya di sini, yaitu dengan membagi dua. Kenapa membagi dua? Karena di sini perintahnya diubah ke bentuk biner. Sedangkan biner itu adalah dua basis. Jadi makanya semuanya dibagi dua. Yang pertama 62 dibagi 2 itu 31, itu sisanya 0. Nah, terus 31 dibagi 2 itu kan anggap saja 30 dibagi 2 kan sisa 15. Jadi satunya itu masih sisa. Intinya seperti itu dan seterusnya. Jadi hasil dari konversinya itu adalah 1110. Kenapa ditulis 1110 bukan 011? Karena ini hitungannya tuh dari sini, dari kiri ke kanan. Ini tuh kanan, di komputer tuh dibacanya kanan, ini kiri. Seperti itu. Dan kenapa sih komputer itu menggunakan sistem biner bukan desimal? Ya karena lebih sederhana, hanya butuh dua keadaan, yaitu keadaan listrik, yaitu on 1 dan off itu 0, sehingga lebih cepat, stabil, dan murah diproduksi dibandingkan jika menggunakan desimal. Jadi kesimpulannya itu kenapa menggunakan sistem biner? Karena itu mudah dan cepat, stabil, dan murah daripada desimal, seperti itu. Kecerdasan buatan di dunia bisnis. Maaf, ini salah judul. Ini diagram arsitektur CPU. Nah, di sini itu yang pertama fetch atau CPU ambil instruksi dari memori. Nah, setelah itu di tahap dekode ini adalah membaca dan memahami instruksi seperti menerjemahkan agar komputer itu dapat memahami instruksi. Nah, setelah itu execute atau ALU atau register menjalankan perintah. Setelah memahami instruksi itu ada tahapan execute yang menjalankan perintah ke komputer gitu. Yang keempat store, yaitu simpan hasil kembali, register atau memori. Yaitu perbandingan memori yaitu RAM, ROM, cache, dan register. Yang pertama itu register. Register itu adalah memori paling kecil tetapi paling cepat. Letaknya di dalam CPU dan digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Yang kedua yaitu cache, adalah memori yang ukurannya lebih besar dari register tetapi lebih kecil dari RAM. Fungsinya menyimpan data yang sering dipakai supaya CPU bisa mengaksesnya lebih cepat dibanding harus mengambil dari RAM. Yang ketiga yaitu RAM. RAM atau Random Access
memori adalah memori utama komputer. Ukurannya lebih besar dari cache dan register. Kecepatannya sedang. RAM menyimpan data dan program yang sedang dijalankan. Namun isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Yang terakhir yaitu ROM. ROM adalah memori yang isinya permanen. Data di dalam ROM hanya bisa dibaca, tidak bisa ditulis ulang dengan mudah. ROM biasanya menyimpan instruksi penting seperti BIOS yang dibutuhkan saat komputer dinyalakan. Contoh cache meningkatkan performa. Tanpa cache, CPU harus ambil data dari RAM setiap saat, tapi lambat. Nah, kalau dengan cache, data yang sering dipakai simpan di cache akses lebih cepat, kinerja meningkat. Contohnya, loading aplikasi lebih cepat karena data sudah ada di cache L1 atau L2 CPU. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.